Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita kembali ketemu di program Bible Study CK7. Saudara, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, satu cerita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum ke situ, ya mari seperti biasa kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita fokus sama Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Masing-masing kita berdoa di hadapannya. Kita panggil Tuhan, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang gak jauh, Dia dekat sama kita, saudara. Ya radabas kita main, radabas kita main. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
jalan kami Tuhan, Kau sanggup pulihkan kami, Kau sanggup sembuhkan kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kuat, Kau Allah yang sanggup. Haleluya, puji namamu, puji Kau Tuhan, Allah yang luar biasa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami perlukan firman-Mu ya Bapa. Karena itu berikanlah urapan kepada hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu diurapi untuk mengatakan perkataan yang ajaib, yang penuh kebenaran, keberanian. Berikanlah kata-kata yang baru, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami supaya kami bisa mendengar dan kami bisa mengerti, mendapatkan sesuatu untuk kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara shalom dan salam damai sukacita. Nah hari ini kita akan belajar 2 Raja-Raja pasal yang kelima tentang Naaman yang disembuhkan. Nah ini satu cerita yang sangat luar biasa sekali saudara. This may be one of my favorite story in the Bible. Karena begitu banyak rahasia yang tersimpan di dalam sini saudara ya. Mari kita buka Alkitab saudara. Naaman disembuhkan 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Mari kita baca saudara. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Ya dia terpandang, dia favorit, dia berkuasa, dia punya tentara. Dia menang perang terus saudara. Sehingga menjadikan Naaman adalah seperti seorang pahlawan. Punya influensi yang besar. Mungkin raja pun bisa takut sama dia. Ya. Dari segala sesuatu yang dia miliki, dia punya jabatan, dia punya tahta, dia punya kuasa saudara. Dan kita yakin bahwa dia juga punya material. Karena dia sudah level commander atau general. Tapi ada satu kekurangan Naaman di sini, ya. Walaupun dia punya segalanya, dia sakit kusta. Nah, ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, tawanan ini yaitu gadis Israel itu berkata gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada Raja bunyinya, kenapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Stop dulu sampai sini, saudara. Jadi ada seorang pelayan, ya, gadis sederhana yang notabene-nya nggak punya apa-apa, hidup sebagai pelayan, hidup sebagai budak. Tapi ternyata dia punya solusi untuk menyembuhkan Naaman. Kebalikannya Naaman yang punya segala sesuatu, nggak punya cara menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, artinya begini saudara, segala sesuatu yang kita punya di dunia itu terbatas kemampuannya. Tapi justru kepada yang tidak punya apa-apa, kepada yang lemah, kepada yang istilahnya budak, kepada istilahnya yang orang tawanan, yaitu gadis ini, justru Tuhan memakai dia, memberikan hikmat untuk kasih tahu ke Naaman. Ya, kalau dia bisa sembuh, pergi ke Samaria ketemu nabi namanya Elisa. This is the pattern of God, di mana Tuhan itu suka memakai yang bodoh, yang ditertawakan dunia, yang dihina dan ditindas sama dunia, untuk mengalahkan justru orang-orang
yang pintar, orang-orang yang berkuasa di dalam dunia, saudara. Ya, apa rema buat kita sampai sini, saudara? Apalah artinya mempunyai segala sesuatu kalau kita nggak punya kesehatan, ya contohnya di sini. Apalah artinya kita punya uang banyak, tapi mungkin kita nggak punya kebahagiaan. Apalah artinya kita punya segala sesuatu, tapi nggak ada damai sejahtera atau kerukunan di dalam rumah kita. Justru saat seseorang yang tidak punya apa-apa, dia punya sesuatu yang Naaman nggak punya, yaitu dia punya kesempatan dipakai Tuhan untuk menolong orang. Tapi Naaman tidak, saudara. Karena itu segala sesuatu yang bersifat eksternal itu bersifat sementara. Tapi marilah kita bangun yang ada yang di dalam. Ya, saudara. Nah, mari kita lanjut. Nah, jadi saya percaya bahwa di ayat 8, bahwa Elisa ini menunggu Naaman. Karena Elisa menunggu, dia mendengar abdi Allah itu, ya, si Elisa itu, bahwa dia nunggu Raja Israel nih. Pasti dia disamperin. Karena Elisa tahu segala sesuatu. Dia adalah nabinya, dia ada abdi Allah. Karena Tuhan dari awal pengen berperkara sama yang namanya Naaman, saudara. Dia pengen menyembuhkan Naaman. Dan yang pengen disembuhkan gak cuma kustanya, tapi ada ganjelan atau ada borok di dalam hatinya yang Tuhan pengen dia beresin. Dan itu juga salah satu pesan buat kita semua. Ya, bahwa hal eksternal, kesusahan financial, ya, pergumulan dalam hidup, tantangan-tantangan di dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga, dalam di pelayanan, dimanapun. Saudara, itu hal terakhir yang Tuhan mau urusin sebetulnya. Tuhan lebih mau urusin apa yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat. Ya, nah mari kita lanjut baca ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi Naaman pergi jauh-jauh, saudara, bawa upeti, pergi ke negeri musuhnya, saudara, untuk sembuh. Ya, berharap ketemu Elia. Ayat 10. Elisa, saudara. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Udah jauh-jauh ke negeri musuh, saudara, bawa upeti, mau bikin fair trade, kamu sembuhkan aku kasih uang yang banyak, tetap menjaga kehormatan wibawa aku nggak utang favor karena aku bayar sesuatu kepadamu, ya. Ternyata yang disuruh keluar nyamperin Naaman bukan Elisanya, tapi adalah pembantunya atau bujangnya. Namanya adalah Gehasi, orang suruhannya ini. Ya, bagaimana nggak tersinggung, betul nggak? Naaman kan orang panglima yang punya segala sesuatu. Karena itu responnya atau reaksinya di ayat 11 sangatlah natural, sangatlah normal. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, dia marah sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri manggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi harapannya itu orang keluar, berdoa di hadapan Naaman, tumpang tangan ke penyakitnya dan sembuh. Itu yang diharapkan oleh Naaman, seorang yang powerful, mengekspektasi sesuatu. Ya, sedangkan yang namanya orang yang nggak powerful, orang yang sederhana, kadang-kadang kita nggak expect sesuatu, betul saudara? Karena kita tahu kita bukan siapa-siapa. Karena nggak ada lagi yang perlu direndahkan lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Naaman ada yang namanya ketinggian hati dalam kehidupannya. Ayat 12 lagi dia berkata, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kalau Tuhannya hebat, katanya, aku di sungai di rumahku, di negeriku juga aku bisa sembuh. Tapi aku udah berbaik hati datang ke sini. Nabinya gak mau keluarin muka. Dia gak mau kasih saya muka, kata Naaman. Di sini kita bisa lihat bahwa borok kehidupan Naaman bukan cuma borok kusta, tapi ada borok yang namanya kesombongan atau tinggi hati di dalam kehidupan Naaman. Dan Tuhan pengen beresin ini, saudara. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak juga akan melakukannya? Ya, dalam tanda kutip, kamu udah jauh-jauh capek kesini, ya lakuin aja lah. Orang halnya gampang, cuman mandi 7 kali.
Berapa lama sih mandi 7 kali? Ya. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Baru setelah itu dia ketemu Elisa. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu ya bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah dalam kuil Rimon, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Pergilah, berkatalah Elisa kepadanya. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Nah, mari kita habisin dulu saudara. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, ya, ini bujangnya. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Menyegani apa? Abdi Allah, wakilnya, backingannya Tuhan. Dia gak takut sama sekali dengan siapapun. Ini adalah licik-licik pinter-pinternya Gehazi. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman seorang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Kalau Elia gak mau, aku mau katanya. Orang banyak kok persembahan kasih yang mau dikasih. PK-nya gede. Ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruh kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya. Ini artinya nih gak boleh main-main loh sama hambanya Tuhan loh. Sama Tuhan itu sendiri loh. Dia nanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Dia bilang, aku tahu. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kebun domba, lembu, sampai tahu apa isi hatinya. Ternyata mau beli ini, mau beli itu. Ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, kita belajar apa saudara di sini? Kita belajar seorang panglima yang belajar namanya kerendahan hati. Borok sesungguhnya adalah kesombongan. Menurut saya Naaman sudah belajar beberapa cara untuk merendahkan hati saudara. Seorang panglima harusnya tidak mendengar perkataan pelayannya. Kamu ke Samaria aja, ada yang bisa sembuhin ya. Kalau kita orang yang sombong banget saudara. Orang sombong itu kan gak bisa dengar ngomongan orang. Orang sombong itu mikirin diri sendiri. Dia yang paling benar, dia yang paling tahu, dia yang paling hebat. Selalu punya keinginan untuk dihormati, dihargai, ditakuti. Segala kehidupan yang kecil-kecil semua orang harus tahu, pencapaiannya orang harus tahu. Ya, itu orang sombong, saudara. Tapi tapi hebatnya, saudara, Naaman itu belajar dengar apa kata hambanya yang perempuan ini. Dan waktu
dia marah dan gusar di depan rumah Nabi Elisa, bujangnya nasihati dia, kamu lakukanlah, sudah mandi aja 7 kali. Dia juga dengerin, saudara. Artinya Naaman itu bisa mendengar nasihat. Ya, luar biasa sekali, saudara. Dia mendengar nasihat dari orang-orang yang harusnya dia bisa nggak dengerin. Itu. Nah, pertanyaan bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita senantiasa bisa menerima nasihat, apalagi nasihat dari orang-orang yang lebih kecil, orang-orang yang lebih muda? Istilahnya orang-orang yang mungkin lebih nggak tahu apa-apa dari saudara. Saudara, nasihat adalah bentuk penyertaan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, saudara akan menolak nasihat. Ya, kalau ada orang ngomong pada kita, menasihati kita, baiklah kita pertama-tama mendengar dulu, memahami, merenungkannya, dan berdoa. Kalau dapat damai sejahtera daripada Tuhan, ya, tidak ada konflik batin di dalam pikiran kita, maka saudara sudah dapat penyertaan Tuhan yang namanya nasihat. Selama kita hidup masih di dunia, saudara, selama saudara di kamar mandimu masih ada kaca, selama saudara nyisir masih perlu yang namanya cermin, saudara butuh yang namanya nasihat. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menerima nasihat dengan baik. Orang yang rendah hati, orang yang mencari nasihat. Bukan cuma bisa menerima, tapi orang yang bijaksana. Itu adalah orang yang mencari nasihat dalam kehidupan. Karena tanpa penasehat hancurlah kehidupan, tapi sukseslah hidup. Atau menanglah perkara apabila banyak penasehat, begitu kata firman Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan rendah hati ini kepada kita semua dan juga kepada Naaman. Ya. Tapi ternyata belum cukup, kata Tuhan. Cuman kamu bisa dengar nasihat. Masih ada lagi level kerendahan hati yang kamu harus capai. Karena itu aneh, saudara. Kenapa Elisa seperti sengaja suruh bujangnya? Emang dia malas atau dia apa? Dia suruh bujangnya. Waktu bujangnya yang keluar, apa yang kena di kehidupan Naaman? Harga dirinya kena. Kurang ajar ini Nabi. Saya ini, ya gitu ya, seringkali kita gitu ya sebagai orang benar. Saya ini, kamu nggak tahu saya itu siapa. Setidaknya dia keluarin mukanya. Suruh nyebur di kolam, ya udahlah saya nyebur. Setidaknya yang ngomong si nabinya dong, jangan pembantunya. Disikat habis, saudara, harga dirinya, betul? Lalu kenapa Sungai Yordan? Kenapa caranya adalah harus ke Sungai Yordan? Mandi di situ, kenapa harus Sungai Yordan, saudara? Kenapa nggak ditumpang tangannya sembuh toh? Akhirnya dia juga bersyukur mungkin ya. Karena Tuhan pengen urusin kesombongannya. Urusin kusta, easy, gampang. Tapi kata Tuhan, kalau orang yang sombong gak bisa dapat mujizatku. Orang yang sombong gak bisa dapat pertolonganku, pemeliharaanku, terobosan daripadaku, promosi daripadaku hanyalah kepada untuk orang-orang rendah hati. Karena itu harus dihajar habis harga dirinya. Dan Naaman dipaksa untuk membuang gengsi dan egonya. Karena dia harus ke Sungai Yordan. Dia harus buka bajunya dia, saudara. Dia harus buka jubah kehormatan dia, jubah kemenangan dia, jubah panglimanya. Dia harus menjadi kosong dan nothing di sungai itu. Dan waktu dia buka, saudara, bisa jadi tentara yang ikutin dia. Orang-orang Israel yang ada di sungai itu bisa ngelihat dia. Wah, panglima, tapi kusta. Ternyata selama ini dia sembunyikan kusta. Ya. Dihajar lagi kerendahan, keharga diriannya dia. Dihajar lagi kehormatan dia. Harus copot kehormatan. Itu artinya rendah hati. Copot mahkota kita di hadapan Tuhan. Jadi kacang gak lupa kulit. Ingat bahwa kita siapa. Hanyalah manusia berdosa. Manusia nothing. Gak punya hak untuk macam-macam. Tapi Tuhan mau terobosi kehidupan kita.
mau benahi hati kita, supaya kita dapat yang namanya berkat, terobosan, mujizat, dan pertolongan. Saya encourage saudara untuk introspeksi diri kita masing-masing. Masih adalah kesombongan? Masih adakah kesombongan dalam hidupku? Apakah aku orang yang sombong? Apakah aku orang yang arogan? Ya, saya juga mau belajar, saudara. Karena kerendahan hati sungguhlah satu kunci kemenangan, satu kunci perkenanan sama Tuhan. Saudara mau deket sama Tuhan, gak perlu teriak-teriak puasa, gak perlu hafal firman Tuhan semua, gak perlu pelayanan, cukuplah jadi orang rendah hati, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami bersyukur Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mau belajar untuk rendah hati, untuk belajar terima nasihat, untuk belajar senantiasa tanggalkan ego dan juga gengsi kita. Bapak, apabila kita melakukan salah, biarlah kami tanggalkan ego dan kami bisa meminta maaf terlebih dahulu. Berikanlah kami hati yang lembut, sehingga kami bisa belajar yang namanya kerendahan hati. Dan dengan itu kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Sungguh sangat bagus cerita ini, Tuhan. Terima kasih sudah mengajarkan kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.